telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada Kombel kita yang perdana. Nah, semoga nanti pada kegiatan ini nanti kita dapat berbagi ilmu sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat berkembang bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk mempersingkat waktu, rangkaian kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah pemaparan dari narasumber kita CGP Ibu Tisyara dan Pak Muslimin. Nah, selanjutnya acara yaitu diskusi serta tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Nah, mari Bapak Ibu kita buka kegiatan pada siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Yuniati, kami persilakan. Oh, wis deh. Alhamdulillahirobbilalamin. Meskipun di siang yang terik, kepanas-panas, kroso panas senang bisa bertemu di sini, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa untuk melaksanakan Kombel pertama yang nanti akan diisi oleh Bu Isyara dan Pak Muslimin. Nanti untuk minggu depan selanjutnya dari kelas berapa? Nanti sampai jam berapa Mbak Is? Satu jam saja ya. Pak Mus rasa nganggo nyanyi tepuk-tepuk. Wani lakon. Oh, tepuk satu, tepuk dua, esegan. One in mode. Oke. FM mode. Bluetooth mode. Untuk notula Connected. Yes. Untuk notula urut dari kelas 1A, kemudian 1B dan selanjutnya. Okay. Absennya jangan lupa diisi. Hari ini Mbak Leli sama Mbak Dwi itu nanti ibu minta belanja dia, tapi ternyata tempatnya full, jadi di antri. Ya wis rak apa ben Mbak Is langsung mulai saja. Ini nanti Mbak Is mungkin bersama dengan Pak Mus. Monggo, jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang kira-kira buku itu asing ya, belum tahu ya, ditanyakan. Nggak usah malu, kita belajar bareng ya. Kombel itu kelompok belajar ya Mbak Is, yang ada di sekolah masing-masing.
Ya, perlu saya panjang lebarkan biar Mbak I sama Pak Mas bisa langsung mulai, karena ini untuk laporan ya, untuk laporan CGP. Wes mudah-mudahan yang rampung lulus di sini apik. Antrine kepala sekolah tak suwe. Karena ini antrian panjang. Itu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni untuk sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP kita, Ibu Isoro SPD, kepada Bu Isoro. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Keturunan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan di sekolah kita tercinta. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan tampil yang pertama ini, dan nuwun sewu nggih Bapak Ibu kalau saya berdiri di sini kemudian memaparkan untuk pertama kalinya, bukan karena saya sudah menguasai, tetapi saya juga masih belajar dan nanti kita juga akan belajar bersama-sama. Jadi seumpama nanti saya kurang tahu, nanti saya juga bisa tolong pada teman-teman semua untuk didiskusikan ini, untuk menguatkan sehingga ilmu kita nanti akan sama-sama bertambah. Bapak Ibu, saya di sini membawakan diseminasi untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul, yang 3 modul itu kemudian dibuat menjadi 10 modul, dan ini bagian terakhir dari modul 1 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya karena ini temanya budaya positif, yuk kita senyum sebentar 30 detik. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kemudian saling berhadapan dengan rekannya. Berdiri, kemudian Pak Mus boleh dengan Bu Rofi, Pak Mus. Anaknya nggak semua. Nah, monggo bertiga boleh. Silahkan Bapak Ibu tangkap teman yang di depannya sambil senyum. 30 detik ya, 30 detik untuk tersenyum. Ayo Pak Isan, jangan malu, senyum aja nggak apa-apa. Tidak perlu dijual mahal-mahal senyumnya. Oke, terima kasih sudah 30 detik. Ya. Nah, teman-teman yang awal mulanya tadi panjenengan mungkin pertama kali melihat teman yang senyum itu masih seperti apa ya, ini oh ya saya disuruh senyum, tapi pada detik kesekian panjenengan sudah tersenyum sendiri, tapi ada temannya, maksudnya bukan senyum-senyum sendiri. Nah, itulah salah satu kebahagiaan dan itu salah satu dari budaya positif. Next. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya. Untuk acara ini kita membuat kesepakatan dalam forum yang ini contohnya yang pertama, saya malah tidak bisa baca ya. Ini sudah full screen tapi memang kurang jelas gambarnya. Ya, contohnya ini menghargai pendapat orang lain. Kemudian semua berhak mengeluarkan pendapat. Ayo Bapak Ibu kita buat kesepakatan dulu untuk forum ini. Apa misalnya, apakah gawainya perlu dimatikan atau di silent?
Oke, gawe di silent bisa. Gawe di silent. Kemudian apalagi yang perlu kita sepakati? Apalagi Bapak Ibu yang perlu kita sepakati? Tidak boleh marah, tapi sayang ya kita harus menggunakan kalimat yang positif. Ya, berarti bersedia menerima kritikan. Maaf. Kurang besar, tapi kalau besar itu langsung. Kalau tidak bisa dibesarkan. Dan selesai bisa. Tapi gawe dibisukan. Kalau bahasa Indonesianya gawe dibisukan. Kalau bahasa Inggrisnya HP di silent. Jangan dimatikan. Jadi dibisukan. Ada lagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Selesai tepat waktu. Ya, tuh. Masukkan. Oke, setelah ini masih ada lagi atau lanjut saja? Menyenangkan. Ada. Makan siang ada. Memang harus banyak. Itu kan contoh. Menyenangkan apa? Menyenangkan Ya. Oke, terima kasih atas kesepakatannya teman-teman. Menyenangkan semua peserta, Mbak. Semua peserta, ya. Bahagia. Biasanya itu bahagia. Ya, bahagia. Oke, ini kesepakatan kita bersama ya. Membahagiakan. Teman-teman, seperti tema kita, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima proses kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti yang keempat, 5, dan 6 akan disampaikan oleh Pak Muslimin. Posisi kontrol kok. Posisi kontrol. Ada kontrolnya. Posisi kontrol. Yes. Pemateri itu dewe jangan lupa tenang iyo. Disiplin positif. Nah, kenapa ada kata positif? Apakah ada disiplin negatif? Ada ya. Ada disiplin negatif juga ada, tetapi yang kita perlukan dalam dunia pendidikan terutama adalah
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, coba teman-teman, nilai-nilai kebajikan itu apa saja ya? Misalnya tanggung jawab. Ini yang baik-baik nih. Yang baik-baik. Disiplin. Sopan santun. Berperilaku apa? Menghargai. Berperilaku yang baik. Banyak sekali ya teman-teman untuk nilai kebajikan itu. Sebenarnya itu ada 6 golongan nilai kebajikan. Tapi kalau dipaparkan semua ya lama sekali. Tapi yang paling penting bukan ini menurut siapanya, tetapi nilai kebajikan itu adalah nilai kebaikan yang kita sepakati bersama-sama. Jadi nilai kebajikan itu tergantung di tempat budaya itu ada. Sehingga kadang nilai kebajikan yang ada di Indonesia tidak sama dengan yang ada di luar negeri. Nah, tetapi pada intinya disiplin positif ini adalah disiplin yang menerapkan atau mengajarkan anak itu pada tanggung jawab dan menumbuhkan kesadarannya. Jadi yang paling penting di sini poinnya adalah menumbuhkan kesadarannya. Nah, jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa yang namanya disiplin itu ya pokoknya tepat waktu. Bluetooth mode. Tidak hanya tepat waktu saja nih, disiplin positif itu banyak sekali. Contohnya yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari dengan anak-anak, misalnya salim, senyum, sapa, salam, terima kasih, minta maaf, menolong teman, Menyenangkan orang lain. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang sebenarnya sudah kita terapkan ya. Cuma kita mungkin baru sadar, oh iya saya sudah menerapkan disiplin positif. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Jadi disiplin itu yang membuat kita itu mengontrol diri gitu ya. Misalnya kita sudah tahu absen, misalnya kalau dulu ya absen jam 7:30. Nah, kita kan sudah tahu itu, sudah tahu aturan tersebut dan kita bisa mendisiplinkan diri. Berarti saya harus masuk sebelum jam 7.30. Kalau anak-anak mungkin ya, kalau waktunya untuk apel misalnya upacara, kalau sudah bel ya anak-anak dengan sendirinya itu sudah harus keluar kemudian berbaris walaupun tidak mendengar bel, seharusnya anak-anak sudah tahu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin diri itu dari motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri. Oh ya, saya jam 7:30 harus apel. Nah, makanya itu motivasi yang ada dalam diri atau motivasi internal, sehingga tanpa diingatkan pun, tanpa ditegur pun, sudah langsung akan ke lapangan, berbaris sendiri, tidak perlu menunggu teguran, ajakan, atau malah misalnya panggilan yang kesekian. Oke, next. Nah, disiplin positif ini semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dari setiap elemen-elemen profil pelajar Pancasila itu sudah terkandung semua budaya positif. Misalnya dalam bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di situ juga ada disiplin positifnya apa misalnya? Kalau dalam beriman, disiplin positif kita apa? Sholat tepat waktu, menjauhi larangannya, mulai kegiatan dengan berdoa,
berbuat jujur. Banyak. Kemudian kalau dalam mandiri ada apa? Disiplin positif dalam elemen mandiri misalnya mandi sendiri. mengerjakan PR, belajar tanpa goyah-goyah, bertanggung jawab. Banyak sekali yang dapat kita ambil disiplin positif dari profil pelajar Pancasila ini. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu juga ada teorinya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindarkan dari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita masuk pukul 7.30. Nah, tapi kita datang sebelum pukul 7.30, tapi karena takut, nanti kalau telat TPP ku tidak bisa 100%. Kalau aku telat, nanti aku ditegur. Ini adalah motivasi yang pertama. Jadi dia disiplin hanya takut karena sesuatu yang kurang baik. Bisa jadi karena potongan. Yang kedua, ini kebalikannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain. Saya datang gasik biar dipuji. Bu Is itu hebatnya disiplin, datangnya gasik. Biar tahun depan jadi kepala sekolah. Ini adalah faktor untuk mendapatkan pujian ya. Mengarahnya ke baik. Tetapi ini nomor 1 dan 2 ini adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor yang dari dalam adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contohnya, saya jam 7.30 harus sudah sampai di sekolah karena saya harus menaati aturan. Saya adalah orang yang disiplin. Itu untuk memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Bukan untuk dipuji atau takut dihukum atau takut dipotong TPP. Yes, next. Ternyata teman-teman, kita itu kadang dihukum oleh penghargaan atau pujian-pujian tadi, penghargaan-penghargaan itu yang saya sendiri juga sering melontarkan, ternyata bisa menghukum kita sendiri. Nah, yang nomor 1 misalnya, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, anak yang sering dipuji, kemudian dia akan lebih rajin misalnya, hanya dalam jangka pendek saja. Karena nanti ketika gurunya tidak memberikan pujian, otomatis dia akan berhenti. Karena dia tadi motivasinya hanya mendapatkan penghargaan atau pujian. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektif itu maksudnya seperti ini. Misalnya siswa, ketika dia biasa, ketika mendapat nilai 100, kemudian diberi penghargaan, misalnya hanya berupa bintang, berupa stiker yang unyu-unyu, gitu. Itu kadang akan menjadikan seseorang siswa itu hanya ingin mendapatkan itu ketika tidak mendapatkan, dia sudah mendapat nilai 100, tapi oleh gurunya tidak diberi bintang, misalnya gurunya sedang sibuk atau dia lupa untuk memberikan stiker. Kemudian si anak ini tidak termotivasi lagi, dia akan kecewa. Kemudian yang ketiga, penghargaan
merusak hubungan. Contohnya, siswa A itu sering dipuji karena nilainya bagus, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian siswa yang lain itu merasa iri. Apalagi jika si A ini terus-terusan dipuji, sedangkan si B tidak pernah dipuji dan tidak pernah diberikan penghargaan, itu akan mendatangkan perasaan iri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan maksudnya seperti ini. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi ada 2 orang siswa. Seorang siswa itu cowok dan yang satunya cewek. Sama-sama diberikan tugas, kemudian akan dijanjikan hadiah. Dan ternyata si cowok ini karena dia lebih mementingkan aku nanti akan mendapatkan hadiahnya, ternyata dia mengurangi kurang ketelitiannya. Walaupun nanti dia akhirnya mendapatkan penghargaan, ternyata malah yang lebih bagus itu yang siswa B yang cewek tadi. Yang terakhir, penghargaan yang menghukum. Penghargaan tetapi menghukum. Nah, ini dikarenakan seseorang yang sering mendapatkan penghargaan, kemudian dia akan merasa lebih baik dari orang lain, sehingga penghargaan itu justru menghukum dirinya sendiri dan tidak bisa berperilaku ketika dia belum mendapatkan penghargaan. Next. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalimatnya yang mudah dipahami dan ini adalah hasil dari kesepakatan bersama, artinya tidak berasal dari guru, tetapi diskusi antar murid kemudian dikuatkan oleh guru menjadi sebuah kalimat. Next. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi karena keyakinan ini sudah menjadi kesepakatan, nah, kemudian ini bisa menjadi senjata buat guru ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini loh Kak, keyakinan yang sudah kita susun bersama. Hadir tepat waktu. Ini kamu masuk telat berarti kamu menyalahi keyakinan atau tidak. Nah, karena ini adalah buatan mereka sendiri, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 13 menit. Oke, semakin cepat semakin bagus. Kasih ke orang Gusmu, pada makan siang dulu. Foto-foto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semua? Oke, luar biasa. Kalian adalah pemimpin masa depan, insya Allah ya. Oke, anak-anak, ini nak. Oke, teman-teman. Oh, kita nakal. Nanti tenang. Oke, pokoknya semua akan beres ya. Untuk berikutnya. Karena ada videonya nanti masih di Canva ya Pak?
masih di kantor. Betul ya. Nah, di situ aja. Diputar ulangi ke sebelumnya. Nah, itu yang ada gambarnya Pak Mus ya. Salam pramuka ya. Salam, oke. Oke, Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan tentang dilanjutkan ya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh apa saja sih yang kita butuhkan? Makan. Apalagi cinta dan kasih sayang, gitu? Betul. Pak Mus juga butuh kasih sayang, Pak Mus juga butuh kasih sayang. Ya. Apalagi kira-kira? Tempat tinggal, sandang, papan, pangan. Ya, apalagi? Kebebasan, pengen bebas. Keamanan. Pasangan, oke ya, yang belum semoga segera ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebutuhan yang dasar yang harus diada manusia itu sendiri. Pertama, kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan, baik itu bertengkaran, ada masalah misalkan perebutan makanan, atau mungkin tidak ikut kegiatan, itu semua pasti ada alasan yang tepat. Namun kita sebagai guru, kita harus pandai-pandai mensikapi anak itu sendiri. Bawahnya? Oke, benar. Bahwa tadi apa yang dijawab teman-teman semua tidak ada yang salah. Ada yang butuh yang namanya keamanan, butuh sandang pangan, kemudian butuh yang namanya kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Obrolannya Mbak. Studi kasus, misalkan ini saya contohkan Bu Julia, ya. Bu Juju ini adalah seorang guru senior di SD Pegunungan Nomor 1 ini. Bu ini adalah guru senior di SD Pegunungan Nomor 1 ini. Beliau ini punya murid namanya Kihyul. Kihyul ini ketika di sekolah dia tidak membawa makanan, entah itu sengaja apa tidak, disaung atau tidak, dia ini Mbak. Nah ini kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Kihyul. Beberapa anak telah mengeluhkan Kihyul, seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Kihyul ini setiap pagi dia itu tengok kanan kiri makanan temennya itu selalu direbut. Wah, ada nasi yang lauknya enak, iya, titik-titik, iya. Dia sering meminta-minta kepada teman Kihyul. Terus dia mintanya itu dengan paksa, tanpa seizin yang punya. Pokoknya ada lauk ikan, ambil ikan. Ada yang bawa lauk tempe, ambil tempe. Tentunya Kihyul semacam ini tuh pasti punya alasan. Alasan yang pertama, Kihyul mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Kihyul adalah bertahan hidup. Karena dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya supaya kebutuhan dasarnya tetap sehat, tetap bisa makan, maka dia termasuk merebut makanan tetangga atau saudaranya itu. Itu kebutuhan dasar. Pasti alasannya betul. Yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia, cari perhatian dari temannya, sok kesana, sok kemari, ingin diperhatikan oleh teman-teman. Karena pengen diperhatikan. Berikutnya, alasan yang ketiga,
Aja bingungnya kebebasan. Ya. Alasan yang ketiga, kemungkinan karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Pengen berarti kebutuhan dasarnya apa? Kekuasaan. Dia pengen menang-menang. Dia bisa jadi galak. Taruh kancane sok itu. Nah, senangnya apa baiklah. Itu artinya apa? Kebutuhan dasarnya dia itu pengen kuasa, pengen jagoan, pengen ada nama di kelas 4. Alasan yang keempat, yuk. Alasan yang keempat, Ki-Yun mungkin merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Dia selalu membawakan bekal yang sama. Dia setiap hari dibawakan makanan bekal lawe tempe goreng terus. Setiap hari dibawakan tempe goreng terus. Karena dia melihat temannya, ada ikannya ya. ada lauk sosisnya ya, ada mie goreng, ada buah-buahan yang lain. Dia itu apa? Akhirnya ingin merasa dirinya itu bosan. Sehari-hari kok mikirnya makannya nggak cuma tahu tempe terus sekali-kali rasanya sosis kayak apa ya? Nah, terus oke, yang kelima monitor. Oke. Itu saya tuh bingung bedakan antara Tommy dengan Ki-Yun yang mana? Oke, masih saudara Pak. Oh, masih saudara ya. Karena alasan yang kelima, dia itu iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Diambil makanan dan menurut dia ekspresi namanya itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, itu kesenangan. Dia ini kepingin mencari perhatian yang lain. Saya itu mau nyontohkan Tommy, mau Ki-Yun kan saya bingung dulu. Tommy itu asal nomor berapa itu ya? Ayo masuk Ki-Yun malah. Fully connected. Oke, berarti dia butuh kesenangan. Dia itu butuh kesenangan. Kebutuhan dasarnya Ki-Yun. Pengen iseng. Ya, sekarang masukin posisi kontrol atau restitusi. Berikutnya bawahnya Mbak. Bahwa 5 posisi kontrol restitusi ini, posisi guru adalah yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini dihukum, tidak mengerjakan PR dihukum, tidak piket dihukum, kemudian tidak melaksanakan tugas dihukum. Nah, ini posisi seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya misalkan, Yul, kenapa sih saya tuh iman banget dengan Ki-Yun. Ki-Yun tuh anak pandai, tapi kok selama ini membuat kerusuhan. Jadi bapak atau ibu ini merasa gimana menurut seperti Ki-Yun. Ki-Yun jadi dilibatkan dalam suatu permasalahan. Dia itu merasa bersalah. Sebenarnya saya pandai, diakui oleh guru, tapi dia polanya selalu mengganggu seorang guru. Terus menjadi teman, guru sebagai teman. Jadi posisi guru ini ada kalanya sebagai teman. Yun, jangan gitu dong. Saya sebagai guru kan nggak enak. Nanti kalau dilihat kepala sekolah gimana? Perbuatanmu itu loh. Nah, itu Bu Juju sebagai bisa menempatkan antara Bu Juju atau guru dengan murid itu sebagai teman. Yuk, jangan gitu dong. Saya nggak enak kalau dilihat Bu Yuni. Ya kan gitu. Nah, terus sebagai pemantau, dia memantau, oh anak ini berbuat ini, anak itu dipantau dulu, kemudian didekati. Terus sebagai manajer, nah ini contohnya bawahnya, Mbak, ke bawah. Begitu Mbak, ke bawah. Oke yuk. Ada sebagai yang karena pembelajaran kurikulum merdeka itu harus menyenangkan harusnya. Dikit-dikit berhenti. Oke, sambil menunggu operator. Ini nggak kelihatan, lewati aja biar cepat. Lihat ini contoh restitusi. Bawahnya ada videonya itu. Bawahnya. Ini bawahnya lagi. Ya, ini saya ambil sampel. Nah ini
melakukan pelanggaran yaitu sering terlambat. Identitas tadi. Nah ini adalah murid yang terlambat. Identitas. Oh identitas. Ini tadi terburu-buru ngetiknya ya. Nah ini bisa dimasukkan suaranya. Nah, ketika ada seorang murid itu punya kasus, entah itu membuang sampah sembarangan, atau mungkin dia sering terlambat ke sekolah, atau mungkin dia itu sering membuat onar di kelas. Nah ini sebagai guru itu harus ada pendekatan terhadap murid, yaitu langkah pertama ada menstabilkan identitas. Contohnya misalkan ini kan yang terlambat Divo Radinka ini berangkat ke sekolah tapi jam 8 baru berangkat. Divo ini kemudian ditemui oleh Pak Muslimin. Divo, kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya terlambat karena tadi malam saya bermain HP, main game, jadi ketidurnya terlalu larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Divo, nah untuk menstabilkan identitas ini sebenarnya ada contohnya tadi. Divo sebagai manusia itu pasti punya salah dan tepatnya lupa. Namun Divo melakukan hal itu kan punya alasan kan? Punya alasan, pasti punya alasan. Kenapa sering terlambat? Nah, di sini adalah menstabilkan identitas supaya Divo ini tidak merasa dihakimi, tidak merasa dipojokkan oleh seorang guru. Dia tetap punya alasan. Berikutnya ke bawah enggak? Ini sebenarnya ada contohnya. Terus validasi tindakan. Lupa, kebantar enggak? Naik. Masih gitu. Mana? Kudunya komplain sebenarnya mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan kemudian meyakinkan ya. Terus, nah ini juga menstabilkan identitas itu artinya berbuat salah. Hal itu yang manusiawi. Jadi seakan-akan guru ketika muridnya salah itu tidak langsung menghakimi. Kamu itu sudah jam berapa? Baru sudah jam 8 baru masuk kelas. Dah kamu sekarang keliling lapangan. Nah itu artinya menghakimi, menghukum, menghakimi. Itu seharusnya ketika guru punya murid yang semacam ini harus distabilkan. Contohnya begini, Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti punya permasalahan. Oleh karena itu Bapak ini ingin menanyakan, Ibu bisa terlambat ini pasti punya alasan kan? Nah, alasannya kenapa kita bisa mencari informasi bahwa alasan itu pasti akan keluar. Setelah alasan itu keluar, lalu kita meyakinkan suatu permasalahan itu. Bawahnya Bu. Validasi tindakan. Validasi tindakan salah. Tindakan yang salah itu berdasarkan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kondisi itu nanti kita tahu apa yang dibutuhkan murid. Jadi kita memberikan lain kali kalau misalkan bermain game, bermain HP jangan terlalu malam. Supaya apa? Nanti bangunnya bisa pagi-pagi, kalau bisa sekolah akhirnya tidak terlambat. Bawahnya apa? Terus bawahnya langsung. Validasi tindakan contohnya itu. Dan terus. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Divo, kamu sudah mengakui kesalahan kamu punya alasan kenapa terlambat. Sekarang kamu
begini, kamu kira-kira pengen merubah sikapmu nggak kira-kira untuk lebih baik dari yang kamu lakukan saat ini? Kira-kira yang sering terlambat ini kamu bisa merubah untuk kebaikan besok tidak terlambat lagi, bukan? Tentunya dia menjawab, insya Allah bisa Pak. Ya. Terus langkah apa kalau kamu ingin merubah yang kamu lakukan apa? Ya, Divo tentunya menjawab, lain kali saya tidak akan bermain game lagi, saya tidak akan tidur terlalu larut malam. Ya, konsekuensinya dia tetap nanti akan mencari solusi. Dia meyakinkan, ya, dari mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lanjut. Ini termasuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Terus nilai apa yang telah kita sepakati? Sepakatnya bagaimana? Kamu yakin besok tidak terlambat lagi, misalkan itu meyakinkan. Terus bawahnya enggak? Sekarang disiplin positif. Bawahnya lagi? Udah semua ya. Nah itu Bapak Ibu, kita seorang guru itu punya cara untuk menggerakkan anak-anak atau mendidik anak-anak tidak selalu menghukum, tidak selalu menghakimi. Artinya apa? Kita membuat keyakinan kelas, kita diajak runding bersama-sama bagaimana supaya murid itu punya tanggung jawab. Jadi membuat keyakinan kelas ini melibatkan dari seluruh murid dan guru, dan kemudian apa yang disepakati, yang disiplin negatif menjadi disiplin positif. Jadi yang sifatnya kalau peraturan misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, misalkan membuang sampah pada tempatnya itu indah. Nah kan bahasanya yang dari larangan menjadi disiplin positif. Ya, itulah mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya karena sudah sore, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Terima kasih. Cukup singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan materi oleh Bapak Muslimin dan Ibu Nisaro. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman tentang disiplin positif atau bertanya tentang disiplin positif ini kepada Pak Muslimin sama Bu Sarah. Monggo 3 pertanyaan. Ya, please. Boleh mungkin Winda. Ada? Oke, kalau nggak ada saya tanya Pak Mus. Boleh nggak? Kenapa Pak Mus ya, Bu Is? Oh, Pak Mus sama Bu Is bedanya. Bu Is sama Pak Mus izin bertanya ya Pak Mus. Bu Is. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa memberikan hukuman dan siswanya itu bisa sadar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Karena jujur kami di kelas juga sudah berusaha menerapkan tentang keyakinan kelas dan keselamatan kelas, tapi ternyata hal tersebut tuh kurang bisa menimbulkan kesadaran dari siswa tersebut untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan ternyata lebih mempan kalau diberikan kayak konsekuensi hukuman seperti itu. Bukan hukuman, lebih tepatnya konsekuensi ya, konsekuensi. Karena kami jujur sebagai guru juga bingung kalau misalnya mau memberikan konsekuensi yang agak memberatkan, takutnya siswanya mengalami trauma atau malah tambah nggak semangat ya gitu Bapak Ibu. Mohon pencerahannya. Kira-kira contoh konsekuensi yang positif itu seperti apa? Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya tentang mendisiplinkan siswa kemudian dengan konsekuensinya nih.
kita di sini nanti sharing saja. Tapi sebelumnya saya hanya akan memberikan penegalan bahwa hukuman itu bersifat satu arah, yaitu kalau antara kita dengan murid berarti dari guru ya, dari hukuman itu berarti datangnya hanya dari guru, dan itu sifatnya tidak menyenangkan, tidak membuat kenyamanan dan membuat takut begitu ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Umpamanya anak tidak mengerjakan PR kemudian dihukum untuk push up misalnya, atau lari keliling lapangan, atau ngosek WC, itu adalah hukuman. Karena antara apa yang dia kerjakan dan apa yang dia langgar itu tidak ada kaitannya. Sedangkan untuk konsekuensi itu datang dari dua pihak, datang dari guru dengan murid. Jadi bisa berupa kesepakatan di keyakinan kelas yang sudah kita sampaikan di awal misalnya, atau kita revisi keyakinan kelasnya, kemudian kita tanyakan konsekuensi kepada anak-anak, misalnya seperti ini. Anak-anak, jika ada yang tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Nah, kalau ada anak yang jawabnya lari keliling lapangan Bu, itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi itu yang masih ada hubungannya dengan PR, misalnya mengerjakan di kelas atau mengerjakan 2 kali lipat. Ini kan masih ada hukuman, masih ada kaitannya dengan apa yang sudah dia langgar. Atau pada saat istirahat dia harus mengerjakan PR-nya, itu adalah konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu anak sudah kita ajak bicara, kamu kan tidak mengerjakan PR. Terus ini kamu harus melaksanakan konsekuensinya seperti kesepakatan kita, yaitu nanti saat istirahat kamu harus mengerjakan. Nah, setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu? Nah, kalau kemudian seperti yang diterangkan oleh Pak Mus tadi, ya saya sudah menyadari, si murid ini ya, saya sudah menyadari kesalahan saya, kemudian saya akan memperbaiki, besok saya tidak akan mengulangi lagi. Itu nanti adalah restitusi. Nah, kemudian cara mendisiplinkan siswa yang tidak dengan hukuman, kalau menurut saya ini kita pakai yang kedua tadi, yaitu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, kalau konsekuensinya itu kemudian kok dia sudah melanggar umpamanya 3 kali, nah ini berarti restitusinya juga tidak mempan. Nah, kalau menurut kawan-kawan sendiri bagaimana? Kan kita tidak boleh menghukum ya, menghukum siswa itu tidak diperbolehkan. Sedangkan jika sudah dilakukan restitusi, seharusnya siswa itu sudah tidak melakukan lagi. Bagaimana Pak Mus? Menurut Pak Mus? Oke, terima kasih Bu Nisa. Pertama tadi bagaimana untuk meyakinkan anak-anak supaya tidak mengulangi lagi. Nah, ini kita sebagai guru itu punya posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, manajer, atau sebagai pemantau, atau mungkin sebenarnya sebagai teman. Ini contoh lah. Contoh kita ketika sebagai teman, ya, pembuat merasa bersalah. Sebenarnya ini untuk orang pandai, tapi menurutnya Bu Juju ya, Yul, kami itu sebenarnya pandai. Tadi yang merebut makanan, Yul ya, Yul, kamu tuh sebenarnya orang anaknya pandai. Kayaknya Pak Mus kecewa dengan kamu deh. Nah ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu nak pandai tapi kok mau merebut. Coba seandainya kamu tidak merebut, itu Ibu tentunya bangga. Jadi kita ini menjadikan si Yul, si anak itu merasa bersalah. Yul, kata Bu Juju, kalau seandainya saya nggak merebut makanan, tentunya Bu Juju tentunya senang. Ya. Atau mungkin kita kondisi sebagai teman, nah ini sebagai teman. Ya, ayo dong lu bantu Pak Mus dong. Kamu kan dengan Pak Mus kan sudah dekat loh.
kamu kan anaknya pandai, masa kamu ngerebut makanan, tak pantas dong. Ya, ini memposisikan kita sebagai teman. Ya, ayo ingat yang pesan Pak Muslimin kemarin gimana? Ya, oh yang itu Pak. Ya, jadi anak ini merasa bersalah. Itu Bu Nisa, supaya anak ini merasa bersalah, tidak. Nah, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihukum. Jadi nanti dia itu akan tumbuh dan sadar dengan pemikirannya sendiri. Kata Bu Cucu, kata Pak Muslimin, saya itu pandai, tapi kenapa saya kok sering merebut makanan? Seperti Dipo tadi, kok kamu itu orangnya luar biasa, tapi kok sering terlambat. Nah, Dipo ini akan muncul. Sebenarnya saya itu pandai kata Pak Mus, tapi saya terlambat. Jadi Pak Mus kecewa. Jadi dia itu merasa bersalah. Ini memposisikannya seperti ini. Atau mungkin sebagai teman tadi, ayo toh Dipo jangan kayak gitulah, nggak enak sama Pak Mus kan begitu. Ini. Atau mungkin kita bisa memposisikan sebagai pemantau. Nih, ayo Yun, Dipo peraturannya apa? Keyakinan yang kita sepakati di kelas itu apa? Disiplin kan? Maksud kamu terlambat terus. Nah, jadi anak-anak ini merasa apa ya? Merasa dipantau. Saya dipantau oleh Pak Mus ternyata kok. Saya terlambat 3 kali kok masuk Pak Mus tahu. Nah, seperti saya juga Pak Mus juga dipantau sama Bu Yuni. Pak Mus kemana ya? Pak Mus kemana itu semua terpantau. Nah ini posisi Bu Yuni sudah benar ini sebagai pemantau. Ya. Oke, kita sebentar ya. Oke. Benar. Tanya sama Mbak Budi sekarang yang bersatu dua. Itu Pak Togus kan tidak terlepas dari kondisi rumah. Tapi seperti yang dialami oleh Dio, kan bosan dengan menemani orang tua di rumah. Oh iya. Kemudian si Tommy telat, Ya. Ibu telat, Ya. Dio tidak perlu. Gendong soalnya piye caranya nggak telat dari setiap anak saja. Ayo rakyat. Oh iya, bagus. Oke. Yang mana ya? Ini loh, ini kan khayalan semua tuh Bu. Oh, pertanyaannya itu pasti seandainya kamu jadi kepala sekolah, apa yang kamu laksanakan? Pak, saya itu benar. Nah ini kan mencontohkan kenyataan yang ada. Jangan pakai namanya anak. Si A atau si B. Oh. Ini masuk Bu, nama aku ditaruh. Ya, ini bagus. Ini namanya masukan. Terima kasih Bu Yuni. Jadi kita memberikan contoh itu jangan nama asli. Terus karena gini Bu, karena harus aksi nyatanya atau mungkin aksi nyatanya itu harus mempraktekkan loh Bu. Jadi kan kita buat sandiwara. Seperti Pak Mus tadi kemarin syuting buat drama itu sebenarnya kayak semua nggak ada yang politik. Oh ya, namanya mana ya? Oh malah pelatih. Oke, terima kasih. Oh iya, bagus. Terima kasih. Ya inilah suasana yang menghiburkan kayak gini. Jadi tidak satu arah. Jadi yang menyampaikan itu bukan hanya Bu Is atau Pak Mus saja. Jadi semuanya ya. Tepuk tangan semuanya. Tolong Bu Yuni ya. Betul. Saya nggak marah. Malah bagus ngomong berikan. Tidak pernah Bu, tidak pernah. Insya Allah Pak Mus itu selalu menampilkan proyektor. Ya. Silakan. Iya. Ini kalau malam Pak Mus itu meringkas. Nah sebagai bukti tulisannya itu bukan copy paste. Itu kadang tadi bukan salah tulis ya. Ada yang salah tulis ya. Itu bukti ketika sendiri. Artinya bukan copy paste. Ini luar biasa. Nomor 1. Terima kasih Bu Yuni. Jadi begini, kita sebagai CGP ini untuk memberikan aksi nyata itu contoh. Kita akhirnya contoh. Kita kan kalau memberikan contoh, mencari siapa murid yang sering terlambat ini kan yang tahu persis kan guru kelas. Dan guru kelas pun juga yang diaku. Nah,
ini kan saya mencari contoh itu juga mencari drama. Jadi dunia CGP adalah dunia khayalan. Seandainya kamu jadi kepala sekolah, apa yang kamu laksanakan? Pak, saya bukan kepala sekolah. Seandainya kok. Oke, ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi besok tidak boleh menampilkan nama asli. Jadi hanya inisial. Terima kasih atas masukannya. Ini tidak saya publikasikan, cuma hanya internal kita. Jadi salah satu contoh restitusi, 3 restitusi tindakan kita sebagai guru ketika ada murid yang semacam itu tuh apa yang kita lakukan? Kan dulu. Makanya tadi nih kalau ini kisah nyata, orang lain tak tahu dia loh. Ya bagus Bu. Jadi memang kita butuh kolaborasi dengan pihak lain. Terutama kalau CDP ini, kalau kita posisinya sebagai guru, tentunya kita kolaborasi dengan kepala sekolah, minta pertimbangan, minta izin, kemudian rundingan dengan teman sejawat. Kalau Pak Mus ya rundingan dengan Pak Zan. Terus kemudian teman guru semua dari sekelas, guru mata lain diajak rundingan tentang menceritakan atau tentang angan-angan visi ke depan. Jadi begitu. Jadi selalu tidak ada tidak ada istilahnya pintar sendirian, itu tidak ada. Jadi dalam CGP itu selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan masyarakat yang ada di sekolah, dan kemudian dengan komite atau dengan orang tua. Jadi yang diharapkan begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oh, gimana Bu? Dibutuhkan, jawabannya dibutuhkan, harus itu, tidak bisa kita sendirian. Kolaboratif dengan orang tua, dengan wali murid, dengan teman sejawat, dengan lain. Iya, itu kan contoh. Ya, tadi kan contohnya begini. Kenapa Kiyul berbuat di sekolah, di kelas itu selalu merepotkan dengan teman lain, jibu ilawai kancani, mencari perhatian, pengen puasa. Dia itu pasti berbuat salah, punya alasan. Nah alasannya itu yang kita kaji bersama-sama. Oh alasan itu. Nah kemudian kita sebagai guru melakukan restitusi 3 tindakan. Tadi termasuk menstabilkan permasalahan. Betul. Yang namanya manusia itu pasti tidak lepas dari kesalahan. Tapi yang paling baik itu merasa mengakui kesalahan itu dan mau memperbaikinya, dan kemudian minta maaf serta mau memperbaikinya. Nah, kita kan sebagai guru bisa menyalami sama-sama itu. Terima kasih. Ini saya sudah puas ya. Semoga puas ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nisa. Baik, terima kasih Pak Mus, Bu Isara atas tanggapan dan jawabannya. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3:30 dan sudah kita pulang. Langsung saja nih, Ibu. Kita tutup acara kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Pak Mus dan Bu Isara atas perbaiki ilmunya. Jadi kami di sini juga dapat mendapatkan ilmu dan wawasan yang tentunya berguna bagi kami, khususnya pada pembelajaran kami di kelas. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Kamis besok narasumbernya Biangan. Oh ya. Yang salah jadi pelatihan. Iya. Sesuai pelatihan. Silakan Bapak melanjutkan kegiatan nanti Bapak Ibu. Oh ya, titip informasi mulai dari Rabu besok ada ekstra tari untuk kelas 3 sampai
Yang